Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara ibadah Rumah Doa Keluarga. Puji Tuhan saudara, kita boleh berjumpa lagi, ini semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Kami naikkan syukur, terima kasih Bapak, kembali kami boleh berkumpul memuliakan nama Tuhan dalam acara doa. Dalam acara Rumah Doa Keluarga, kami rindu menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati firman-Mu, menikmati kasih mujizat-Mu yang luar biasa. Karena Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Kuasanya dan kasih-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami memulaikan acara kami ini Tuhan, Engkau lah yang menuntun kami. Roh Kudus ambil alih dari awal, pertengahan sampai selesai acara kami. Biar jadi menurut kehendak-Mu Bapa di dalam Yesus oleh Roh Kudus, sehingga kami semua boleh diberkati. Karena hanya Engkau lah yang tahu kebutuhan kami masing-masing. Kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu. Kami perlu Tuhan Engkau, karena kami tidak dapat berjalan sendiri. Sebab itu kami memulai ibadah, semua konsentrasi kami mencurahkan untuk kepadamu Tuhan, untuk mendengar firman-Mu, untuk memuji menyembah-Mu. Roh Kudus yang pimpin kami. Semua kuasa-kuasa lain yang mau mengambil alih perhatian kami tolak usir dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan mulaikan ibadah kami ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Saudara, kita akan nyanyikan pujian kita, theme song kita, Jadikan Aku Tuhan Rumah Doamu. Karena kita ada dalam rumah doa keluarga, kita mau menyanyi pujian ini kembali. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembah-Mu. Mari kita menyembah Tuhan saudara, karena hanya Dia yang patut disembah, hanya Dia yang patut dipuji. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya.
terpuji namamu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah siang dan malam, Allah yang memegang, yang berdaulat atas hidup kami, yang memegang napas hidup kami, Allah yang Maha Kuasa, kami sembah. Haleluya, 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 terpuji namamu, glory, glory, haleluya. Haleluya. Kita nyanyi kembali ya pujian ini saudara. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua keluargaku datang menyembahmu. Amin, haleluya. Jadikan aku datang menyembahmu. Amin. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Kami merindu mendengar firman Tuhan. Buka hati kami, buka semua pendengaran kami, dimanapun ada yang sempat mendengarkan, setiap telinga yang mendengar, semua yang membuka hati buat Tuhan. Kami percaya Roh Kudus masuk ke dalam hati kami semua. Roh Kudus memberkati setiap firman. Roh Kudus yang mengerjakan di dalam roh kami, dalam hati kami firman itu, sehingga kami boleh bertumbuh dalam firman. Terima kasih Tuhan, berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, malam ini kita masih dalam tema rencana abadi Allah. Karena apa saudara? Semua ada dalam rencana Allah. Semua dimulai dari rencana Allah. Allah yang merencanakan dunia ini diciptakan dalam rencana Allah. Manusia diciptakan dalam rencana Allah. Dan saya percaya semua dalam kendali Allah. Dengan subtema yang akan kita bahas itu dari Taman Eden sampai ke Taman Firdaus, Tuhan merencanakan hidup kita. Puji Tuhan saudara. Kita akan membaca dalam Kejadian pasal 2 ayat 17 itu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dalam Kejadian 2 ayat 17 ya saudara-saudara, ini perintah Tuhan bagi Adam. Pada waktu Adam diciptakan, Allah memerintahkan ini. Karena apa? Semua pohon-pohon untuk dapat dimakan, Tuhan bilang kamu boleh makan semua pohon-pohon yang ada buahnya yang berbiji, itu semua makananmu, boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman ini atau Taman Eden,
kamu tidak boleh memakannya. Karena firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 17, pada saat kau makan buahnya, pastilah engkau mati. Saudara, dan apa yang terjadi kita tahu, bahwa akhirnya Adam memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu yang diberikan oleh istrinya. Saudara, kenapa terjadi, saudara? Karena iblis menggoda. Ular, yang binatang yang tercerdik pada zaman itu, firman Tuhan katakan, dialah yang bertanya kepada Hawa. Dalam Kejadian pasal 3 ya, tentulah Allah berfirman, kamu tidak boleh makan buah-buahan di sini. Dia memutarbalikkan ya firman Tuhan. Padahal Tuhan bilang semua boleh makan, tapi dia mau merayu Adam dan mencoba Hawa. Dia bilang, tentulah Allah berfirman, tidak boleh kamu makan semua buah-buahan pohon-pohon yang ada di taman ini. Jadi Hawa langsung berkata, semua pohon di sini, buah-buah di sini, kami boleh makan. Tapi cuma yang di tengah-tengah itu, yaitu pohon yang pengetahuan yang baik dan yang jahat, kami tidak boleh makan ataupun jama. Jadi dia udah tambah satu kata ya, tidak boleh makan ya Tuhan bilang. Dia sudah tambah tidak ataupun jama, tidak boleh jama. Dan apa yang terjadi? Iblis memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis bilang, pada saat kamu makan itu kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi serupa dengan Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Apakah itu tidak menarik ya? Menarik hati. Jadi iblis telah mentransfer roh kepada Hawa, yaitu ingin menjadi sama dengan Tuhan. Kan kita tahu bahwa iblis itu ingin menjadi sama dengan ingin menyamai Tuhan, ingin menyamai yang Maha Kuasa, hingga dia menyombongkan diri. Pada saat itu dia sombong, dia merasa diri dia hebat, dia malaikat penghulu di sorga, memimpin pujian, dan dia ingin disembah juga. Dan saat itulah dia jatuh dalam dosa dan Allah membuang dia ke bumi. Dia mentransfer keinginannya untuk menjadi sama dengan Tuhan, untuk disembah, kepada Hawa. Hawa jadi ingin, dia lihat buahnya, dia lihat, dia amati, menarik hati buah ini. Dan akhirnya apa saudara? Dia memakannya. Setelah dia makan, dia bawa lagi untuk suaminya. Akhirnya suaminya makan. Kita tahu manusia tidak melakukan perintah Tuhan. Adam yang mendengar sendiri kata Tuhan, pada saat engkau makan, engkau akan mati. Pastilah engkau mati. Pasti, bukan akan. Pasti engkau mati. Ya saudara, tapi apa yang terjadi? Adam tidak menuruti perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Tapi dia menerima apa yang Hawa berikan kepada dia. Tanpa dia tanya, ya ini pohon apa ya? Buah apa ya? Apakah ini buah yang boleh dimakan atau tidak? Dia tidak bertanya lagi, langsung apa dimakan. Apa yang terjadi saudara? Setelah dimakan, mereka berdua telanjang, melihat dirinya, wah telanjang, kemuliaan Allah telah hilang. Mereka tidak lagi menggunakan pakaian menutup dirinya, karena mereka ditutupi oleh kemuliaan Allah. Dan pada saat mereka makan, mereka tahu mereka sudah bersalah, dan mereka takut, dan mereka melihat tubuhnya telanjang. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengambil daun pohon ara menutupi ketelanjangannya. Tahu-tahu ya saudara, Allah datang, karena memang Tuhan tahu, Tuhan melihat mereka, apa yang mereka lakukan. Pada waktu Allah berjalan-jalan dalam taman itu, Adam mendengar langkah kaki Allah. Mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi? Karena takut. Ya, seperti yang ada dalam firman Tuhan. Pada waktu Allah melihat kok mereka sudah bersembunyi nih, tapi Allah bertanya, di manakah engkau? Apakah jawab dari Adam? Aku di sini, aku bersembunyi sebab aku telanjang. Aku takut
karena aku telanjang. Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau sudah makan buah pohon yang kularang itu, yang katakan tidak boleh kamu makan? Apa yang terjadi? Adam langsung bilang, perempuan ini yang memberikannya kepadaku, perempuan yang kau berikan yang di sisiku, yang kau berikan di sisiku ini, perempuan yang mendampingi dia, penolong bagi dia, yang Tuhan berikan sepadan dengan dia. Dialah yang memberikan buah itu kepadaku. Ya, Abraham tidak mau menanggung kesalahan. Dia bilang, Hawa lah yang bersalah, Hawa yang memberikannya padaku. Hawa juga tidak mau kalah. Aku ditipu sama ular, Tuhan. Aku ditipu, katanya boleh makan. Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Artinya apa? Kamu akan menjadi sama dengan Tuhan. Ya, artinya sudah ada keinginan itu di dalam Hawa pada saat ditransfer sama iblis, ya. Kenapa saya katakan iblis? Padahal kan di situ ya kita nggak bilang iblis. Karena apa? Iblis itu dia kan roh. Dia tidak terlihat wujudnya. Jadi dia masuk kepada ular ini dan seolah-olah ular yang berbicara. Ya, saudara. Dan ular yang disalahkan. Apa kata Tuhan kepada ular? Ular, apakah yang kau lakukan ini? Dan oleh karena perbuatanmu, apa kata Tuhan? Aku akan mengutuk engkau. Engkau tidak akan berjalan dengan kakimu. Padahal dia dulu ular binatang yang cantik, cerdik, yang bagus. Dia dulu tidak berjalan dengan perut, ya. Pada saat Tuhan mengutuk dia, engkau akan berjalan dengan perutmu dan debu tanah akan menjadi makananmu. Itulah kutukan bagi iblis. Dan apa yang Tuhan katakan sama Adam? Adam, karena engkau telah melanggar perintah Tuhan, engkau tidak mendengarkan perintah Tuhan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi tanah ini terkutuk karena Adam. Adam tidak dikutuk Tuhan, tanah yang dikutuk. Tanah akan mengeluarkan duri dan onak, dan engkau harus mengerjakan tanah ini untuk supaya kamu mendapatkan makanan. Dengan peluhmu engkau bekerja, dengan peluhmu engkau akan mendapatkan rezekimu. Tadinya makanan tinggal petik, tinggal makan. Sekarang dia harus keluar, dia harus mengusahakan tanah. Bumi ini yang Tuhan ciptakan untuk diusahakan sama dia, harus ditanam tanaman-tanaman makanan yang harus dia makan. Dan bumi ini terkutuk, mengeluarkan duri dan onak, tapi dia harus kerjakan. Mungkin tanah menjadi tandus pada saat itu, ya. Karena apa? Karena Tuhan telah mengutuk tanah. Dan apa, saudara? Hawa, apakah hukumannya? Allah menambahkan penderitaannya, sakit bersalin. Dan apa yang lagi yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan, ya, saudara-saudara, aku akan mengadakan perseteruan, kata Tuhan kepada ular, antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, yaitu keturunan perempuan, yaitu keturunan Hawa, akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremuk, dan keturunanmu akan meremukkan tumit keturunannya. Ya, saudara, Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan ini. Pertama kita mau ambil satu makna, ya. Karena manusia telah berdosa, jatuh dalam dosa. Pertama, ada timbul ketakutan. Jadi ada pepatah berkata begini, ya, zaman dulu waktu kita masih sekolah, takut karena salah, berani karena benar. Itu pepatah orang-orang dulu, ya. Tapi benar, ya, saudara. Pada saat dia bersalah, dia menjadi ketakut. Dia bersembunyi, dia mendengar langkah-langkah Tuhan Allah berjalan di taman itu, dia bersembunyi. Dia menjadi takut. Karena apa? Dia telanjang. Dia udah ketahuan dia makan itu. Allah tahu mereka telah melanggar perintah Allah. Saudara, Allah telah datang dan mengadili antara perempuan dan ular itu dan Adam. Pada waktu firman Tuhan keluar bahwa engkau tidak boleh makan buah ini, dan apabila engkau makan, pada saat engkau makan, pada saat itu
engkau pasti mati. Jadi apa yang mati, saudara? Kalau kita pikirkan, wah, Adam kan hidup 900 berapa tahun ya? 930-an tahun. Dia masih hidup. Tapi apa yang dimaksud dengan Tuhan pada saat kamu makan, engkau pasti mati. Dia mati rohaninya. Dia mati kehidupan yang tak terbinasakan, kehidupan kekalnya mati. Dan dia akhirnya binasa, tidak bisa mewarisi kehidupan yang kekal lagi, yang tidak akan mati-mati, kehidupan kekal yang bersama Tuhan terus, tidak bisa lagi karena dia telah makan buah itu. Akhirnya apa, saudara? Mereka diusirkan dari Taman Eden. Mereka diusir keluar untuk mengusahakan bumi. Karena Taman Eden itu dibangun oleh Allah di sebelah timur dari bumi ini. Dan di sana mereka hidup senang. Tapi karena mereka melanggar perintah Tuhan, mereka harus diusir. Supaya apa? Supaya mereka tidak melangkahkan kaki dan menuju pada kehidupan, pohon kehidupan. Karena kalau mereka makan pohon kehidupan, padahal mereka sudah berdosa, mereka akan hidup selama-lamanya dalam dosa. Jadi Allah menutup jalan ke pohon kehidupan. Allah menutup jalan ke pohon kehidupan dengan pedang yang bernyala-nyala. Dan Allah taruh di situ malaikat dengan memegang pedang yang bernyala-nyala, saudara. Tidak ada seorang pun bisa masuk di situ. Itulah sebabnya mereka diusir dari Taman Eden. Mereka diusir untuk mengusahakan tanah ini. Mereka harus berpeluh, bekerja dengan keringatmu, dengan peluhmu. Engkau akan memakan rezekimu. Yang tadinya makan tinggal petik, sekarang harus mengusahakan sendiri. Bagaimanakah dengan kehidupan kita? Kalau kita hidup bersama Tuhan, kita hidup penuh damai sejahtera. Setelah kita di luar Tuhan, kita tinggalkan Tuhan, kita melanggar perintah Tuhan, hidup kita tidak ada damai sejahtera. Hidup kita pasti, orang yang meninggalkan Tuhan pasti hidupnya, ayah saudara, pasti hidupnya tidak ada damai sejahtera. Orang yang meninggalkan Tuhan, yang melawan perintah Tuhan, pasti tidak ada damai sejahtera. Pasti mengalami berbagai-bagai kesulitan hidup. Itu tandanya supaya datang balik kepada Tuhan. Hidup cari Tuhan. Ya saudara, ya pada saat manusia itu diusir dari Taman Eden, mereka harus keluar dan mereka harus mengusahakan taman ini. Dan perintah Tuhan, firman Tuhan tidak dapat dibatalkan. Bagaimanakah Allah melanjutkan rencana yang kekal itu, rencana abadi Allah, yaitu dari Taman Eden, ya rencana Allah yaitu keselamatan. Dia ingin hidup bersama manusia karena manusia ciptaannya yang mulia. Dia ingin selalu bersekutu dengan manusia karena di manusia juga ada tempat kekosongan dalam hati kita, dimana kalau kita tidak ada Tuhan di dalam hati kita, merasa kering, kita merasa hampa, karena hanya Tuhan yang bertakhta di dalam hati kita memberi kepuasan. Tapi kalau kita di luar Tuhan, kita akan hidup dalam kehampaan, dalam tidak pernah ada kepuasan dalam hidup ini. Dan apa yang sudah, karena Tuhan berkata, Tuhan sudah berfirman, dan seharusnya firman Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Dan memang firman Tuhan itu kekal, tidak bisa dibatalkan. Karena Tuhan sudah berfirman, engkau harus mati, pada saat kau makan kau pasti mati. Tapi manusia sudah melanggar Tuhan. Bagaimanakah Tuhan akan mengadakan, akan melaksanakan, melanjutkan rencananya? Itulah rencana Allah yang abadi, yaitu rencana yang indah yang bagi manusia hidup dengan Tuhan. Ya saudara-saudara, bagaimana Allah, karena Allah telah berfirman seperti itu, akhirnya saudara, Allah harus mengerjakan, bekerja lagi. Dia sudah bekerja 6 hari lamanya, ya, bekerja 6 hari lamanya, menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Dan apa saudara, itulah minggu penciptaan. Allah bekerja lagi selama 6 minggu untuk yang disebut minggu penembusan.
untuk membawa kembali manusia yang sudah keluar dari Taman Eden. Kita harus bersama dia di Taman Firdaus di sorga. Allah mempunyai rencana yang indah bagi orang-orang, semua umat manusia. Dan hingga apa saudara-saudara, dia menyediakan kesempatan untuk kita kembali datang pada dia. Kalau kita tidak ada Tuhan dalam hidup kita, hidup kita kosong, hidup kita hampa. Saudara, tadinya manusia hidup bersama Tuhan, hidup melayani Tuhan, rohnya hidup bagi Tuhan. Ya, kita tahu bahwa manusia terdiri dari 3 dimensi, roh, jiwa, dan tubuh. Yang kelihatan tiap hari ini adalah tubuh. Yang mengendalikan tubuh ini adalah pikiran, kehendak, dan kemauan. Pikiran, kehendak, dan kemauan. Ini adalah jiwa, ini adalah area jiwa. Dan roh yaitu hati nurani kita. Dan pintu masuk ke alam roh Allah melalui intuisi kita, hati nurani kita. Allah masuk dalam roh kita, bertahta di dalam hati kita. Dan pintu dari tubuh ini untuk melihat keluar adalah panca indera. Inilah pintu untuk melihat keluar alam dunia ini. Dan tadinya manusia hidup bagi Tuhan, rohnya dipimpin oleh roh Allah. Roh Allah ada tinggal di dalam dia. Tapi pada saat dia jatuh dalam dosa, roh Allah meninggalkan dia. Dia mengalami kematian atau kebinasaan. Dan apa saudara? Rohnya menjadi gelap, mati sudah gelap. Dan tadinya roh yang memimpin, roh yang menjadi raja, dan jiwa adalah prajuritnya yang harus melakukan, dan tubuh ini yang menjalankan semua perintah-perintah Allah. Akhirnya terbalik karena rohnya menjadi gelap, rohnya mati. Akhirnya apa saudara? Manusia hidup menurut kehendaknya sendiri. Lebih dari itu, menurut kehendak dan keinginan dagingnya yang ditunggangi oleh iblis. Karena apa? Iblis mau disembah. Jadi dia telah pada waktu itu firman Tuhan berkata bahwa manusia setelah jatuh hilang kemuliaan Allah. Disitulah iblis menyesatkan manusia, membawa manusia, ya saudara, mengendalikan manusia untuk mengikuti keinginannya yang ingin disembah. Manusia mengikuti keinginan dagingnya yang ditunggangi oleh kuasa iblis, ya tuh saudara, mengikuti keinginan daging. Saudara, jadi daging yang memerintah di dalam jiwanya, mengikuti keinginan daging, kehendaknya, pikirannya dikuasai oleh keinginan daging. Sehingga apa yang dikerjakan adalah, ya, kecenderungan hati manusia adalah mengerjakan hal-hal yang kedagingan, hal-hal yang duniawi, roh-roh duniawi yang menguasai dia. Dan saudara, kita tahu semua bahwa keinginan daging itu telah nyata. Apa sih keinginan daging itu? Kalau dalam Galati 5 ayat 19 sampai 21, di situ dikatakan keinginan daging, perbuatan daging itu telah nyata. Keinginan daging itu yaitu perbuatan daging. Perbuatan daging itu apa saudara? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ya, sihir, iri hati, perselisihan, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Itulah yang termasuk dalam daftar. Mungkin masih ada lagi daftar perbuatan daging. Iblis menguasai manusia, dan perbuatan daginglah yang bekerja, yang memuaskan keinginannya, kehendak manusia. Jadi bukan lagi mengikuti kehendak Allah, tetapi kehendak daging. Ada penyembahan berhala, ada sihir, ada perseteruan, ada kemabukan, ada kedengkian, segala macam ya perbuatan daging itu. Itulah yang membuat Allah makin
eh, melihat manusia itu makin penuh dengan dosa. Manusia hidup dengan kecenderungannya untuk berbuat dosa. Tapi Allah ingin mengembalikan manusia kepada rencana semula. Oleh karenanya maka karena firman Allah tidak dapat dibatalkan. Jadi apa yang ditetapkan Allah dalam Kejadian 2 ayat 17? Pada saat kamu makan pasti kamu mati, yaitu binasa. Hidup tidak ada lagi kehidupan kekal. Binasa itu kematian kekal. Tetapi kasih Allah yang besar karena rencana abadi Allah untuk menyelamatkan manusia, sehingga Allah memberikan pakaian pada manusia yang pertama, itu Adam dan Hawa. Mereka diberikan pakaian. Tadinya mereka sudah pakai apa? Daun pohon ara yang berbicara. Pohon ara berbicara apa? Kebenaran sendiri. Dia mencari kebenaran sendiri. Tapi Tuhan apa? Menggantikan dengan pakaiannya dengan apa? Kulit binatang. Pada saat Tuhan mengambil kulit binatang itu, berarti ada terjadi korban di situ. Ada yang dikorbankan, yaitu apa? Binatang itu dikorbankan. Di situ Allah mulai mengadakan inisiatif bahwa Allah akan berkorban, mencarikan jalan keselamatan bagi manusia untuk kembali pada rencananya yang mulia. Ya saudara, Allah sangat mengasihi manusia. Dan saudara, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa itu, sehingga Tuhan berkata, keturunanmu akan meremukkan, keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala keturunanmu. Itu siapa saudara? Siapakah keturunan perempuan itu? Keturunan perempuan itu adalah Yesus yang datang ke dunia ini, meremukkan kepala ular itu di atas bukit Golgota. Dia masuk ke dalam alam maut, karena yang menguasai kerajaan maut adalah iblis. Setelah Adam jatuh ke dalam dosa, iblis menguasai kerajaan maut. Dan waktu Yesus masuk ke dalam maut, dia mengambil kunci kerajaan maut itu dari tangan iblis. Dia mengalahkan iblis. Disitulah penggenapan akan firman Tuhan ini, bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala keturunanmu, dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Memang tumitnya diremukkan, yaitu dia mati di salib. Dia mati di salib, tapi tujuan Allah adalah untuk mencarikan korban, untuk mengembalikan manusia kepada rencana Allah itu, ke rencana keselamatan. Jadi Yesus dipersiapkan. Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Seperti yang ada dalam, ya saudara, seperti ada yang dalam firman Tuhan itu, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepadanya jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menyediakan jalan keselamatan melalui percaya kepada Yesus. Yesus sudah meremukkan kepala ular itu, iblis itu. Ya saudara-saudara, dan Yesus menyediakan keselamatan bagi kita semua, asal kita mau percaya kepadanya. Iblis tidak berkuasa atas kita. Iblis sudah diremukkan kepalanya. Dia tidak berkuasa atas kita lagi. Kita telah menjadi milik Kristus pada saat kita percaya kepada Yesus. Pada saat Yesus belum datang ke dalam dunia ini, manusia mencari-cari jalan keselamatan. Manusia membuat agamanya menurut pikirannya sendiri, membuat Allah menurut pikirannya sendiri, yaitu yang disebut berhala. Dia membuat Allah bagi dirinya untuk menyembah, karena manusia ada kekosongan mencari kuasa yang lebih tinggi dari dia, kuasa yang lebih besar dari dia. Dia ingin menyembah, tapi apa? Dia membuat Allah bagi dirinya. Tapi inisiatif Allah yang datang mencari manusia, itulah jalan yang benar. Inisiatif Allah menyediakan jalan yang benar. Kata Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Tanpa Yesus kita tidak bisa datang kepada Bapa. Kita tidak bisa kembali ke taman Firdaus yang sediakan Bapa di sorga. Tapi kita harus melalui jalan yang disediakan Allah bagi kita dalam Yesus.
karena hanya Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah yang disediakan Allah bagi kita untuk kembali kepada rencana Allah yang indah, itu rencana keselamatan. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap kita yang ada saat ini, yang mendengarkan firman Tuhan, kita boleh mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Rencana Tuhan untuk menyelamatkan kita. Mengapa Yesus harus mati di kayu salib? Karena Yesus datang untuk menjadi korban untuk menyelamatkan kita. Darahnya tertumpah untuk menyucikan dosa-dosa kita. Pada zaman-zaman sebelum Yesus datang, Tuhan memberitakan kepada Musa mengadakan korban pendamaian dengan Allah melalui pengorbanan anak lembu, pengorbanan anak domba. Darahnya dipercikan untuk menjadi penghapus dosa, pendamaian dengan Allah. Tapi ini Tuhan Yesus datang sebagai anak domba Allah. Darahnya yang menyucikan dosa kita, karena darah binatang tidak sanggup menyucikan dosa manusia selain darah Yesus, darah anak domba Allah yang tidak berdosa dan tidak bercacat celah. Sebab itu saudara, mari kita buka hati. Kita mau nyambut Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan percaya kepada Yesus yang sudah disediakan bagi kami sebagai juru selamat, yang datang untuk menebus dosa, supaya manusia kembali pada rencana Allah yang indah, kembali pada rencana Allah yang abadi, yaitu rencana keselamatan yang kekal, kehidupan yang kekal. Saudara, kita mau buka hati bagi Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyanyi pujian. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan berhidup, dapat hidup kekal. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Cuma dalam Yesus saudara, kita dapat hidup kekal bersama Bapa di sorga selama-lamanya. Tidak ada yang dapat membatasi. Dalam kekekalan kita hidup bersama Dia. Kita hidup bersama Dia senang selama-lamanya. Kita tidak lagi menghadapi berbagai problema di dunia ini. Tidak lagi ada air mata, tidak lagi ada malam di sana, tidak lagi ada kegelapan. Terang terus bersama Yesus, karena Dialah sumber terang itu. Mari saudara, kita mau seru kepada Tuhan. Bagi mereka yang mau menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada, katakan, Tuhan, ini aku orang berdosa. Tuhan, ku datang kepadamu, terimalah aku Tuhan. Aku mau menjadi karena Engkau Tuhan sebagai juru selamat pribadiku. Terimalah aku ini Tuhan, sucikanlah dosa-dosaku, ampunilah segala pelanggaranku. Terimalah aku Tuhan. Buka hati saudara, undang Dia masuk dalam hati kita, menjadi raja di dalam hati kita, mengisi kehidupan, mengisi kekosongan kita, sehingga kita hidup penuh dengan kepuasan, damai sejahtera dari Tuhan. Kita tidak lagi mengembara mencari kepuasan di dunia ini, karena dunia ini tempat pengembaraan. Manusia dibuang keluar mengembara di bumi ini, keluar dari Taman Eden, mengembara dalam dunia, mencari, mengisi kekosongan, ketidakpuasnya manusia dengan apapun yang ada di dunia ini. Kita harus datang kepada Tuhan supaya kita beroleh kepuasan. Hanya di dalam Yesus ada kehidupan kekal. Buka hati saudara, undang Dia masuk. Tuhan, masuklah. Yesus, aku mau menjadikan Engkau Tuhan atas hidupku.
Juru selamat pribadiku, masuklah di dalam hatiku, tinggallah dalam kehidupanku, menjadi raja memerintah dalam hatiku. Pikiranku, kehendakku, semua aku serahkan kepadamu. Firman Tuhan berkata, saudara, jikalau kamu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu diselamatkan. Saya percaya setiap orang yang mau mengaku Yesus adalah Tuhan pasti diselamatkan. Karena setiap orang yang sudah masuk dalam dosa pasti mati. Sesuai dengan Kejadian 2 ayat 17 katakan, pada saat engkau makan engkau pasti mati. Dan pada saat orang sudah berdosa pasti mati. Tapi pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beroleh hidup. Karena dialah kehidupan itu. Dia rela memberikan hidupnya bagi kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu Allah cipta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kita tentu tidak mau binasa, masuk dalam neraka api kekal yang tidak membuat mati, tetapi kekal menderita di neraka, tidak akan kembali dalam kehidupan yang direncanakan Allah. Tapi selama kita hidup, kita masih mempunyai kesempatan untuk berpindah dari kegelapan, dari kematian, datang pada kehidupan. Sebab itu saudara, jangan keraskan hati, buka hati buat Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Siapakah yang diperhatikan Tuhan dalam dunia ini selain manusia? Tidak ada, saudara. Hanya manusia yang Tuhan ingin selamatkan, supaya manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Saudara, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Kalau dia berkata bahwa pada saat kita percaya kita beroleh hidup kekal, maka itu yang terjadi. Karena firman Tuhan berdaulat, firman Tuhan berkuasa, firman Tuhan ya dan amin, tidak dapat dibatalkan. Maka kita diberi kesempatan untuk selamat melalui Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena begitu besar kasih-Mu Bapa akan dunia ini, Engkau mengirim anak-Mu yang tunggal, rela menjadi manusia, rela mati di salib, rela memberi hidupnya bagi kami, supaya kami tidak binasa. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, Allah Bapa, Yesus Tuhan yang sangat baik, sangat baik. Sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, sanggup memulihkan, sanggup menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sembah Tuhan saudara, bagi dia yang sudah menerima Yesus, membuka hati dan menerima Yesus, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sembah dia. Sekarang kita menjadi hamba Tuhan, menyembah Tuhan, hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Kita meninggalkan hidup yang lama dan hidup baru bersama Yesus, menyembah Tuhan, hidup bagi kemuliaan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Isilah kehidupanmu selalu dengan kebenaran firman, sehingga kita makin hari makin dibentuk menjadi sama dengan anaknya Yesus Tuhan. Dan kita layak memanggil Bapa dalam nama Yesus, layak menerima anugerah keselamatan kekal bersama Yesus di sorga, di taman Firdaus yang disediakan Bapa bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersuka cita Tuhan, kami bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar menyelamatkan kami.
Karena dalam Yesus kami beroleh kehidupan. Tadinya kami sudah harus mati binasa dalam neraka, tapi Tuhan datang menyelamatkan kami. Lewat Yesus Tuhan, Juru Selamat yang hidup, hingga kami tidak binasa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat firman. Kami percaya firman-Mu mengubah kehidupan kami. Firman-Mu mengisi kehidupan kami. Firman-Mu membawa kami pada segala kebenaran, sehingga kami hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemerdekaan, tidak lagi diperhamba oleh dosa, tapi hidup dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran, melakukan kehendak Bapa di surga, bukan lagi melakukan kehendak daging, mengikuti keinginan daging, tapi mengikuti keinginan Roh Kudus, yaitu kita menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar yang sangat sederhana kami boleh dengar, boleh sampaikan. Kami percaya Roh Kudus yang bekerja, yang berbicara lewat Roh-Mu di dalam hati kami semua. Lewat firman yang kami sudah dengar, terus berbicara, dapat kami renungkan siang dan malam, dan kami boleh hidup dalam kebenaran. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat jiwa-jiwa yang mau menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih buat hati yang terbuka bagi-Mu Tuhan, menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan. Dan kami percaya kami mau berjalan dalam rencana Allah untuk keselamatan yang kekal, berjalan dalam kehendak Allah, hidup menurut kehendak Allah, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran. Semua yang masih terikat dengan dosa, semua pendengar yang ada yang mendengarkan firman ini Tuhan, mereka yang masih terbelenggu oleh dosa, hanya tangan Tuhan yang sanggup melepaskan setiap belenggu. Hanya tangan Tuhan yang sanggup membebaskan mereka dari belenggu dosa. Dan mereka datang berlari-lari pada keselamatan yang Kau sediakan. Mereka boleh menerima Yesus, menerima keselamatan yang kekal yang Kau berikan Tuhan, dikerjakan oleh Roh Kudus, melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap telinga yang mendengar. Kami percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakannya apa yang disuruhkannya, akan menyelesaikan apa yang disuruhkannya lewat firman Tuhan ini. Roh Kudus akan menyelesaikan, mengerjakan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur malam ini Tuhan, kami boleh diberitahukan tentang kebenaran. Kami mengisi kekosongan hidup kami dengan Engkau, sehingga kami boleh ada kepuasan. Kami tidak mengembara lagi mencari-cari kepuasan dalam dunia ini, melakukan keinginan-keinginan daging, tapi kami ada kepuasan di dalam Yesus. Cuma satu hal yang kami lakukan, yaitu menyembah-Mu, memuji-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran. Tuntun kami Roh Kudus, pimpin kami Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biar kuasa firman-Mu kami terima dan kami kembalikan segala kemuliaan bagi-Mu yang punya firman. Terima kasih Bapa, saatnya kami berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan tolong bangsa negara kami, berkati bangsa negara kami, tanah airnya, udaranya berkati Tuhan. Oh Tuhan, Kau membersihkan udara-udara yang polusi, sehingga kami boleh menghirup udara yang segar. Karena Tuhan berkati di mana kami berada, di situ ada udara yang segar, udara yang baru, udara yang sehat. Karena Engkau memberi kami nafas hidup, menghirup udara yang segar. Karena nafas hidup ini adalah milik Tuhan, dan kami percaya Engkau memelihara hidup kami dalam kasih-Mu, dalam anugerah-Mu. Berkati bangsa negara kami Tuhan, pemerintah kami Tuhan, berkati Bapak Presiden kami, wakil dan seluruh menteri-menteri, semua kepala-kepala daerah, sampai ke wilayah, sampai ke kecamatan, lurah, RT, RW. Tuhan beri hikmat Tuhan pemerintah kami melaksanakan tugas pengabdiannya bagi bangsa ini, karena mereka bertanggung jawab kepada Tuhan yang mempunyai bangsa ini. Berikan roh takut akan Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan adalah pekerjaan-pekerjaan yang Engkau kehendaki, pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan, yang melakukan apa yang Kau Tuhan tetapkan. Semua Tuhan berjalan sesuai dengan kebenaran, undang-undang untuk membawa Tuhan pada kebenaran. Biarlah semua Tuhan undang-undang yang berjalan, yang ada di negara kami, untuk ditaati, untuk dituruti, untuk semua orang. Tidak ada yang kebal dengan undang-undang, dengan hukum. Roh Kudus yang bekerja agar semua takut akan Tuhan.
masyarakat yang ada, pemerintah yang ada, semua masyarakat tunduk taat kepada pemerintah, pada undang-undang yang ada dalam bangsa kami. Dan kami akan melihat bangsa kami ini, Tuhan, pimpin terus sampai pada tujuan akhirnya masyarakat adil dan makmur. Terima kasih Bapa di surga, semua lembaga-lembaga yang ada di negara ini, lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, Tuhan tolong mereka bekerja dengan takut akan Tuhan, dan Tuhan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan benar dan adil. Terima kasih Bapa, memberkati Tuhan pemerintahan itu, untuk memberkati Tuhan bangsa ini keluar dari segala masalah krisis ekonomi, krisis kesehatan, semua yang ada dalam persoalan bangsa ini. Kami percaya hanya tangan Tuhan yang sanggup menolong supaya bangsa ini keluar dari segala masalah yang ada. Namamu ditinggikan, dimuliakan, karena bangsa ini adalah milik. Kau mengasihi bangsa Indonesia, Kau mengasihi bangsa Indonesia, Kau menyelamatkan bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-gereja, Tuhan pakai gereja-gereja jadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap dengan dosa. Pakai Tuhan, berikan persatuan dan kesatuan. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, ada kesatuan, ada kesaktian, satu tubuh Kristus, bekerja bersama, melayani, saling mengasihi, saling mengampuni. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu bagi bangsa kami, bagi negara kami, bagi keselamatan jiwa. Dalam nama Yesus kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pimpin seluruh hidup kami. Kami boleh, oh Tuhan, ada kembali di waktu-waktu yang akan datang memuji dan menyembah Tuhan bersama. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita angkat tangan kita. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah. Kita mau terima berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penyertaan Roh Kudus terus menuntun kita, memimpin kita sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Maranatha, Tuhan datanglah. Kita akan tutup ibadah ini demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saudara, terpujilah nama Tuhan. Kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Terima kasih untuk subscribe-nya yang baru bersama bergabung saat ini, dan jangan lupa di like. Kalau ada yang saudara menerima berkat lewat acara ini, jangan lupa dibagikan supaya orang lain juga diberkati. Kami percaya kita akan berjumpa kembali di waktu yang akan datang, dan Tuhan menyertai kita. Immanuel. Haleluya. Amin.